Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Pagi semuanya, hari ini hari Sabtu pagi. Ada jalan sedikit becek ya. Hari ini saya akan membuat video. Yang pertama adalah berlatih di zone 2 ya, zone 2, jadi low heart rate ya. Zone 2 bagi saya heart rate nya itu sekitar di bawah 130 ppm, di bawah 130 ya. Jadi saya batasi tidak naik atau tidak melebihi 130 ppm ya. Kedengarannya sih itu gampang ya, low heart rate, wah semua orang bisa, tapi sebenarnya tidak semudah itu, karena saya juga harus menembus target 60 kilo ya. Kalau di Laguna ini berarti 10 lap ya, Laguna Ken Park itu berarti 10 lap ya. Bayangkan 60 kilo saya harus tempuh dengan low heart rate, dan otomatis kan saya juga harus cari kecepatan yang maksimal ya, jangan lengah ya. Jadi kecepatannya akan saya jaga stabil. Oke. Kalau saya sedang bicara seperti ini jauh lebih jelas ya daripada saya bicara pada waktu saya sepedaan ya. Episode kali ini kan saya mau membahas mengenai zone 2 training ya. Training bisa di level heart rate Anda pada zona 2 ya. Zona 2 mungkin antara satu orang ke orang lain mungkin ada beda ya, tapi perbedaannya pun sebetulnya tidak begitu jauh ya. Karena zona 2 itu pasti bisa ditebak antara sekitar 115 sampai di bawah 130 lah ya. Karena di atas 130 itu sudah masuk zone 3 ya, average ya. Nah, jadi latihannya itu sebetulnya secara heart rate ringan ya. Jadi heart rate Anda itu tidak berdebar-debar, duk tidak begitu. Jadi berlatih pada pace di mana Anda masih sempat bicara dengan enak, terus bernapas dengan lega ya. Nah, tapi disinilah banyak orang yang akhirnya salah paham. Jadi kalau misalnya latihannya ringan seperti itu, ya buat apa latihan? Nah, itu dia ya kan. Jadi ada suara-suara kalau yang beranggapan bahwa kalau Anda tidak berlatih sampai menggos sampai zone 5, zone 6 berarti, atau zone threshold atau overreaching threshold, berarti Anda tidak latihannya efektif begitu ya. Nah, sekarang saya tantang orang yang beranggapan begitu ya. Coba setiap hari Anda latihan di di level threshold. Saya kepingin tahu apa jadinya Anda sebulan kemudian ya. Di manakah Anda levelnya berada? Apakah Anda tambah kuat atau justru Anda tambah down ya. Oke. Jadi itu saja. Nah, oke, kembali ke zone 2 training tadi. Apakah itu zone 2 training itu ya? Zone 2 training itu sulit untuk saya mau bicara eksak ya, karena level orang juga berbeda-beda. Kalau orang yang beginner, artinya dia baru beli sepeda dan dia mau mulai latihan ya, zone 2 trainingnya akan pasti lambat sekali. Karena untuk seseorang bisa menahan heart rate yang begitu rendah dengan speed yang begitu cepat, itu butuh latihan bertahun-tahun ya.
Saya ingat dulu pas waktu pertama kali saya RB-an ya, heart rate saya sudah jedok 160, 165, 170 walaupun speed saya hanya 25 loh. 25 kph sudah setinggi itu. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Nah, latihan ini adalah baik untuk apa? Baik untuk menjaga stabil ya, membangun endurance, membangun kekuatan otot, bukan kekuatan jantung sudahannya, karena jantung tidak akan dibangun lagi, denyutnya sudah rendah ya. Jadi untuk kekuatan otot neuromuscular, untuk endurance ya, terutama kalau misalnya Anda mau suka yang jauh-jauh ya, walaupun tidak suka jauh pun misalnya, tapi Anda menambah power ya kan, dan juga itu menjaga stabil, karena pada level tertentu untuk Anda makin naik itu sudah sangat luar biasa sulit. Contohnya bagi saya misalnya ya, terakhir saya tes FTP saya itu sekitar 230-an, 230 FTP, 230 watt. Saya nggak tahu sekarang bagaimana. Syukur-syukur kalau misalnya saya nggak turun. Tapi seandainya saya mau meningkatkan lagi ke 140 atau 140, aduh luar biasa susahnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Untuk meningkat 1 watt aja saya harus bekerja super ekstra keras ya. Itulah makanya latihan zone 2 training ini berguna, karena Anda tidak memaksa memacu jantung, tapi Anda memakai seluruh kekuatan neuromuscular Anda untuk bertahan. Jadi yang kerja itu bagian neuromuscular, yaitu bagian glute, quad, hamstring, dan calf. Itu ya. Hasilnya gimana? Nah, yang penting hasilnya kan ya. Cara orang berlatih memang berbeda-beda. Yang penting hasilnya. Apakah zone 2 training itu efektif atau bagaimana ya? Sejauh apakah zone 2 training itu bisa membantu orang untuk menambah endurance, menambah power, maintain physical fitness pada seseorang dan sebagainya. Oke, ayo kita lihat data ini di Strava ya. Bahkan bukan data di Strava pun sebenarnya bisa ya. Lihat secara garis besar ya, setiap kali saya training itu saya target 60 kilo ya. Oke, tidak usah melihat waktu tempuh, karena waktu tempuh itu berhubungan dengan average speed ya. Nah, average speed waktu saya tempuh itu adalah 27 ya. Loh, kenapa kok max speednya hanya 31? Ya, orang lain lo bisa 40-45. Nah, disitulah seni dari latihan ini, bahwa Anda tidak perlu ngoyo ya, tidak perlu ngoyo sampai 45-50 ya. Latihannya zone 2. Jadi, nah yang penting itulah ada ini. Yang penting itu adalah average heart rate Anda selama 22 jam loh ya, itu adalah 120 BPM. 120 BPM. Maksimum saya hanya 131. Ya, saya tidak keluar dari zone 3, zone 2. Oke, tidak keluar dari zone 3. Berarti latihan saya cukup disiplin. Saya menjaga agar heart rate saya di 120 terus selama 2 jam, 60 kilo ya. Nah, mungkin bagi orang yang biasa kan, oh itu gampang. Nah, waktu saya berlatih ini, saya ajak teman saya yang masih beginner
Oke, saya aja. Ketika saya tanya pada waktu kita berjalan bersama, berapa heart rate-mu? Heart rate-nya dia itu sudah jedok 160, 165, 170. Bikinan lo ya. Dan dia hanya bisa tahan 45 km. Habis. Sudah kakinya sakit semua. Nah ya itu ya. Nah saya merasa bahwa latihan Zuntu ini bagi saya sangat membantu. Saya tidak perlu ngoyo macam-macam untuk ratusan kilometer ya, cukup 60 km saja. Mungkin satu minggu saya latihan 2 kali dalam seminggu ya, disiplin latihan ini cukup menjaga fisik dan power saya, sehingga pada suatu saat nanti saya mau long distance touring lagi, saya masih bisa kuat. Itu saja. Ya, saya sudah melewati satu lap Ken Park Laguna itu sekitar 5,8 kilo. Dengan speed konstan antara 26 dan 30 saja. Heart rate saya masih stabil ya, di bawah 130. Jadi stabil di antara 121 ke 127 kayaknya. Ini turun lagi ke 122. Kecepatan sudah hampir 30. Tapi saya berusaha untuk tidak ngebut juga. Saya masih ada 9 lap. Dan saya harus hati-hati heart rate-nya supaya tidak terlalu tinggi. Ingat, targetnya di bawah 130 bpm. Ketika saya ngomong-ngomong membuat video ini, heart rate saya juga naik loh. Itu 125, 126. Oke. Memasuki lap kedua. Semua aman-aman aja. Heart rate juga masih terkendali di bawah 130, walaupun sekarang sudah 127. Speed juga masih 28, stabil, konstan. Prediksi saya nanti ketika sudah ke lap ke-7, 8, 9, mungkin ada speed drop ya, karena pasti saya sudah capek. Ini sekarang sudah 129, 130. Saya melamban dulu ya, supaya heart rate-nya balik normal. Nah, saya sudah melewati lap kedua. Speed masih stabil di 28. Heart rate saya juga terkontrol 122-an. Ya, masih ada 8 bpm ya. Speed sudah 29, tapi saya tidak mau ngebut. Tujuannya yaitu untuk mengontrol speed dan mengontrol heart rate, sebetulnya yang paling utama. Low heart rate daripada speed. Nanti speed akan jalan naik-naik sendiri ke 30, 31 ketika jantung kita mulai menguat dan otot kita juga kuat ya. Jadi biarkan dulu. Toh saya masih ada 8 lap, masih jauh. Nah, ini speednya 30, tapi saya heart rate-nya masih oke ya. Ya, itu karena dibantu dengan angin. Mungkin ada dorongan angin ya. Jadi bukan berarti saya menambah kuat, enggak. Untuk menambah kuat itu masih proses jauh.
Jadi anginnya itu memberikan kita bonus. Tapi nanti di sebelah sana ketika saya melawan angin ya juga saya kepayahan. Oke, ya, selesai sudah ya, 60 kilo. Nah, ini selesai sudah juga latihan low heart rate ya. Saya sudah menjauhi 130 bpm. Saya sudah tuntaskan dalam 2 jam 10 menit ya. Oke, jadi itulah latihan ini. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana dan kegunaan manfaat dari latihan ini ya. Oke. Jadi penjelasan saya mengenai Zone 2 training ini saya harap simple tapi jelas dan Anda bisa mempraktekkan sendiri dimanapun, yaitu Anda bersepedalah tapi jaga heart rate Anda agar tidak naik di atas 130, konstan aja. Kalau Anda merasa bahwa low speed saya kok masih 20, saya kepingin lebih, nah disitulah seninya. Karena kalau Anda ngoyo, heart rate Anda pasti jedok 140, 150, naik terus. Ya berarti nggak sentuh training lagi ya. Atau Anda latihan terus sehingga Anda menjadi kuat ya, heart rate-nya, kardionya itu kuat ya, sehingga walaupun Anda pada posisi speed 30 Anda bisa berjalan 30, tapi heart rate Anda itu masih 130 bpm ke bawah. Nah itu namanya Anda kuat sekali ya. Itu saja penjelasan saya, silakan berlatih. Terima kasih ya.